Saudara Sapa Indonesia malam hari ini akan saya mulai dari kota Surabaya, Jawa Timur, di mana jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah Surabaya Raya, sosialisasi semakin gencar dilakukan di sejumlah kawasan protokol, terutama di kota Surabaya, Jawa Timur. Selama pembatasan sosial berskala besar PSBB, semua toko di Surabaya diminta untuk tutup sementara. Ada pengecualian seperti yang terjadi di Jakarta, yakni toko-toko yang terkait dengan kebutuhan pokok. Sementara demi menjaga jarak antar warga, selain itu pemerintah kota Surabaya, Pemkot Surabaya, juga menyiapkan 17 lokasi pemeriksaan aktivitas warga yang ada di perbatasan Surabaya dengan wilayah di daerah sekelilingnya. Warga juga dilarang beraktivitas di luar ruangan mulai pukul 21 malam atau pukul 9 malam sampai pukul 4 dini hari selama PSBB berlangsung alias jam malam. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya mengklaim ada 67.000 bantuan sosial yang akan dibagikan ke warga yang pendapatannya terdampak pandemi corona. Kita cuma melakukan pembatasan aktivitas di malam hari. Ya, pembatasan aktivitas di malam hari jam 21 sampai dengan jam 4. Jadi mohon kepada warga kota Surabaya yang memang tidak perlu dan tidak punya kepentingan, mohon untuk tidak keluar lah. Dan kami minta jam 21 itu semua toko sudah tutup. Pantauan terkini sosialisasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah Surabaya Raya akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia. Sinta, informasi paling akhir jelang pemberlakuan PSBB di kota Surabaya besok. Ya, Aiman dan juga saudara, menjelang penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, di Kabupaten Sidoarjo dan juga Gresik atau Surabaya Raya, memang malam ini penjagaan lebih diperketat dari hari hari-biasanya. Namun memang untuk suasana di kota Surabaya sendiri tepat saat ini saya melaporkan cukup berbeda jika biasanya pada sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat seperti saat ini biasanya ramai sekali. Namun hari ini cukup lengang begitu. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa suasana di salah satu jalan protokol di kota Surabaya. Tepatnya ini di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Seperti yang Anda lihat memang di sejumlah titik-titik di kota Surabaya ini ada petugas yang berjaga. Nah, salah satunya adalah petugas Dinas Perhubungan. Karena Aiman dan juga saudara, selain nantinya terkait dengan sosialisasi yang sudah dilaksanakan 3 hari terakhir, bilik disinfektan pun ini juga terpasang di sejumlah titik di kota Surabaya. Sehingga warga yang mengendarai baik itu roda 2 maupun roda 4, mereka bisa melewati bilik disinfektan untuk kemudian bisa mensterilkan kendaraan mereka begitu. Dan memang ini beroperasi selama 24 jam penuh. Nah, terkait dengan informasi apa terbaru terkait dengan penerapan PSBB esok, selain juga penjagaan lebih diperketat, kemudian juga patroli pihak kepolisian, kemudian aparat TNI, semuanya bahu-membahu seluruh stakeholder, baik itu pemerintah kota Surabaya, kemudian juga Kabupaten Sidoarjo dan juga Gresik, dan terutama juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini terus menggencarkan terkait dengan sosialisasi penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terkait dengan PSBB sendiri memang kemarin sempat ada perubahan, Aiman dan juga saudara. Jika sebelumnya peraturan terkait PSBB ini masuk atau tertuang dalam peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2020, kemarin setelah dilakukan rapat koordinasi kembali karena ada beberapa peraturan yang tidak sinkron, salah satunya penerapan jam malam. Nah, jika di Sidoarjo dan juga Gresik ini ada penerapan jam malam, kemarin memang untuk penerapan jam malam di kota Surabaya ini belum tertuang dalam perwali atau peraturan wali kota, sehingga kemarin Gubernur Jawa Timur Hovifah Parawansa, kemudian juga Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya menggelar rapat koordinasi yang kemudian menelurkan peraturan baru perubahan terhadap peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2020 menjadi peraturan Gubernur nomor 21
tahun 2020 tentang penerapan PSBB. Nah, apa saja nantinya peraturan terkait dengan PSBB yang akan diterapkan di Surabaya Raya? Memang ini sepertinya sedikit sama begitu atau bahkan sama dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia terkait dengan penerapan PSBB. Yang pertama adalah pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Nah, ini pada bab ini disebutkan bahwa aktivitas bekerja di kantor akan diberhentikan sementara dan diganti dengan work from home atau bekerja dari rumah. Namun ini tidak berlaku untuk kantor atau instansi pemerintah seperti BUMN, BUMD, kemudian juga yang terkait dengan penanganan virus corona, kemudian terkait dengan kesehatan, pangan, keuangan, logistik, komunikasi ini masih diizinkan begitu untuk kemudian bisa bekerja dari kantor, namun harus menunjukkan surat tugas dari kantor. Nah, untuk rumah makan sendiri ini juga tidak melayani atau tidak menyediakan meja dan kursi, kemudian juga tidak boleh makan di tempat, hanya melayani take away saja atau dibawa pulang untuk makanannya. Nah, kemudian untuk peraturan selanjutnya adalah terkait dengan pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Salah satunya atau diantaranya seperti sholat Jumat dan juga sholat tarawih yang memang 4 hari terakhir ini bahkan untuk sholat tarawih ini tidak dilaksanakan di rumah ibadah namun dari rumah masing-masing. Nah, yang juga tadi sempat dibahas atau menjadi poin penting dari Gubernur Jawa Timur adalah terkait dengan penerapan jam malam. Untuk penerapan PSBB esok ini seluruhnya Surabaya Raya kemudian sepakat serentak ada penerapan jam malam yang dimulai dari pukul 21.00 hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk peraturan selanjutnya ini Aiman dan juga saudara juga ada pembatasan jumlah penumpang. Jika kendaraan roda 4 ini maksimal hanya bisa mengangkut penumpang 50% maksimal dari kapasitas penumpang atau mobil. Kemudian untuk kendaraan roda 2 ini juga sama seperti daerah lain tidak boleh mengangkut penumpang dan juga untuk ojek daring pun ini juga tidak diperbolehkan mengangkut penumpang, hanya boleh mengangkut barang. Nah, terkait dengan beberapa peraturan tadi yang menjadi poin penting juga adalah penyekatan wilayah, saudara. Iya. Karena ini juga kemarin disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, di ring terluar bahkan ada 8 titik penyekatan, 7 titik di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Tengah dan 1 titik yang berbatasan dengan Bali, begitu Aiman. Ya, ini ada 2 yang menarik yang Anda sampaikan. Yang lainnya persis seperti yang dilaksanakan di kota-kota lain termasuk di Jakarta. Soal ada pelarangan, kemudian hanya boleh bahan pokok. Tapi ada 2 yang saya cermati berbeda. Yang satu mungkin agak sama karena terkait dengan pelarangan mudik. Tapi yang satu sangat berbeda adalah penerapan jam malam. Mulai dari jam 9 malam atau pukul 21 sampai pukul 4 dini hari. Ini jam malam jarang kita dengar. Atau hampir tidak pernah kita dengar. Terakhir kita dengar pada masa penjajahan Belanda atau masa menjelang G30 SPKI. Kita ingin melihat bahwa apa yang sesungguhnya dilakukan pembatasan kegiatan dengan menerapkan jam malam. Apa saja yang nanti akan dilakukan pada jam malam? Ya, terkait dengan penerapan jam malam, Aiman dan juga saudara, memang kemarin ini dibahas juga oleh Gubernur Jawa Timur, Hoifanda Parawansa, yang kemudian disepakati oleh 3 daerah zona merah yang akan menerapkan PSBB besok, Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo, di mana memang warga ini dilarang untuk kemudian melakukan aktivitas di luar, mulai dari pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan bahkan ini pihak kepolisian juga mengatakan ini nantinya akan didukung oleh sekitar 4.312 personel gabungan yang akan bersiaga, begitu, karena juga di banyak titik baik itu di kota Surabaya, Sidoarjo maupun Gresik kira-kira ada 85 checkpoint untuk kemudian mengontrol dari aktivitas warga, karena tujuannya memang adalah untuk menekan mobilitas atau mengurangi mobilitas masyarakat untuk memutus penyebaran rantai virus corona baru atau COVID-19. Dan tadi juga sempat saya sebutkan bahwa di Surabaya Raya sendiri selain juga menerapkan jam malam di mana warga ini dilarang untuk kemudian beraktivitas di atas jam 9 malam hingga pukul 4 pagi dini hari waktu Indonesia Barat. Ini juga untuk pintu masuk ya, di ring dalam di kota Surabaya, pintu masuk menuju Surabaya ini juga ada 17 titik dan ada sekitar 6 pintu tol di mana ini masing-masing pintu tol ini juga ada penyekatan, ada petugas di sana, ada screening ketat yang dilakukan oleh pihak petugas begitu, baik itu dicek suhu tubuh, kemudian juga tujuannya apa, karena ini juga untuk menunjang dari larangan mudik. Ada bahkan kemarin Kabid Humas Polda Jawa Timur mengatakan lebih dari 1.000 kendaraan ini bahkan juga sudah diperintahkan untuk putar balik karena mereka tujuannya adalah mudik, padahal kemarin adalah masa sosialisasi. Nah, untuk besok hingga tanggal 11 Mei, artinya 2 minggu
akan diterapkan PSBB di Kota Surabaya. Untuk sanksinya memang dalam peraturan gubernur dan juga peraturan bupati ini hukumannya adalah sanksi administrasi, saudara. Namun petugas keamanan bisa menerapkan sanksi pidana atau sanksi terkait undang-undang lain sesuai pelanggaran yang ditentukan. Misalnya warga yang melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang atau berkerumun dan lain sebagainya ini bisa dikenai pidana seperti membahayakan nyawa orang lain dan lain sebagainya. Sehingga memang semua pihak stakeholder, kemarin Gubernur Jawa Timur mengatakan memang harus semuanya berseiring, kemudian juga menyingkronkan peraturan agar memang peraturannya ini bisa efektif untuk kemudian bisa diterapkan dalam penerapan PSBB 2 minggu ke depan mulai dari besok 28 April hingga 11 Mei 2020. Aiman. Saya pertanyaan terakhir satu yang kemudian saya ingin tanyakan. Jadi pada saat jam malam nanti di atas pukul 9 sampai pukul 4 dini hari tidak boleh ada satupun kegiatan warga tanpa kecuali. Saya ingin konfirmasi. Terkait dengan tanpa kecuali memang ini sepertinya tidak benar, Aiman, karena memang ada beberapa hal seperti jika terkait dengan penanganan COVID-19, kesehatan misalkan atau dari bidang kesehatan, kemudian juga logistik dan lain sebagainya ini boleh. Namun jika tidak berkepentingan maka ini akan dilarang dan juga bahkan dikenai sanksi administrasi oleh pihak petugas begitu, Aiman. Baik, jadi ini akan berlaku ketat terutama seharian penuh ya, tapi terutama yang paling ketat ketika malam hari pukul 9 sampai pukul 4 dini hari, kecuali tadi yang Anda sebutkan yang tentu terkait dengan penanganan kesehatan, tapi logistik juga masih diperbolehkan. Baik, terima kasih Sinta Maulidia melaporkan langsung dari Kota Surabaya, Jawa Timur.